Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk kembali hidup setelah kematian kita tadi malam, yang pada saat seseorang itu tidur Allah mengangkat atau mengambil ruhnya. Hanya kehendak Allah saja yang memutuskan ruh kita tersebut dikembalikan lagi atau tidak pada raga. Maka malamnya kita adalah malam di mana sesungguhnya kita sedang berjuang atau kita sedang mempertaruhkan apakah kita hidup lagi besok atau tidak. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, memberikan begitu banyak tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua. Tidak lain tidak bukan tanda-tanda kebesaran tadi dilakukan atau diciptakan Allah untuk menunjukkan eksistensi Dia sebagai Roh, untuk menunjukkan keberadaan Dia sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala dengan 100 kasih sayang yang disebut dalam hadis, hanya satu yang Dia berikan atau Dia turunkan ke atas muka bumi. 99 yang nanti Allah akan berikan nanti ketika kita sudah masuk surganya Allah. Maka hidup di dunia bagi seorang mukmin bukanlah sebuah kehidupan yang membahagiakan sebenarnya. Sebahagia apapun kehidupan kita, pasti kita akan mati. Seromantis kehidupan pasangan suami istri, dia akan berpisah. Seenak-enaknya makanan yang kita makan, pasti kita akan berhenti makan dari. Atau sesehat-sehat makanan apapun, kita akan berhenti. Ada kefanaan di sana. Ada keniscayaan yang mutlak berupa sesuatu ini tidak akan terus bisa kita rasakan. Maka kalau manusia itu dibongkar, Bapak Ibu sekalian, badannya dibongkar, maka sisa badan kita ini tidak lain tidak bukan hanyalah elektron-elektron yang berputar, hanyalah proton dan neutron atau proton dan neutron yang mereka berputar mengelilingi atom-atom tadi. Kalau dikatakan dunia ini fana, ya benar, dunia ini fana. Bahkan kalau dikatakan elektron dan proton neutron tadi semua berputar ya, mengelilingi atomnya pada ruang tak terbatas. Maka harusnya seorang mukmin itu menjadikan kehidupan dunia ini betul-betul menjadi kehidupan yang dia sibuk dengan beramal, sibuk dengan beribadah, sibuk dengan melakukan ketaatan sebagai bentuk persiapan. Karena nanti di surga segala kefanaan tadi akan Allah hilangkan. Dalam surga nanti, Bapak sekalian, kematian itu di depan para penghuni surga akan Allah sembelih. Dalam surga nanti seseorang itu makan bukan karena lapar, tapi karena mau makan. Tapi dia tidak akan ada rasa lapar, tidak akan ada rasa kenyang di sana. Dia makan sesuai dengan keinginan dia. Di surga semua kehidupan yang dirasakan itu sudah tidak ada lagi kefanaan, karena memang sesungguhnya di situ Allah menciptakan kehidupan yang kekal abadi. Kalau kita lihat di sini sekarang ada jahe, ada pisang segala macam. Dunia atau bumi ini Allah jadikan sebagai miniatur untuk menjadikan manusia tadi ingat, yakin dan mentadabburi ayat-ayat Allah bahwa sesungguhnya dia akan kembali pada Allah. Maka kalau kita memiliki apapun di dunia ini, maka gunakan itu untuk sebuah persiapan akhirat kita. Dan semua yang kita dapat ini tentunya tidak lepas dari perjuangan manusia yang terbaik, akhlaknya, fisiknya, nasabnya. Allah sempurnakan semua. Manusia harus menjadi uswah umat Islam. Manusia yang harusnya menjadikan semangat untuk bisa bertemu dengan dia nanti. Manusia yang menunggu kita, umat-umatnya nanti di Al-Haud atau di telaganya nanti. Yang Al-Haud untuk telaganya tadi, gayungnya atau sendoknya itu untuk mengambil airnya tadi, itu sebanyak bintang di langit. Maka motivator kita hidup cuma dua. Kalau nggak surga, ya neraka. Surga akan membuat seorang mukmin itu menginginkannya, neraka akan membuat seorang mukmin ingin jauh dari ini. Mukmin tidak butuh motivator dunia dari orang-orang barat. Motivator kita adalah agama Islam. Kalau kita semua kembalikan kepada Islam dulu sekali, maka subhanallah akan banyak sekali kebaikan kita rasakan, atau kebaikan yang membuat kita semakin cinta dengan Allah dan semakin ingin bertemu dengan Allah. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Barang siapa menginginkan pertemuan denganku,
itikaf atau itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi, maka pasti saya yakin Anda akan mau, pasti pengen semua itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Tapi subhanallah, mungkin kondisi, keadaan, mungkin keuangan atau apapun itu, halangan-halangan membuat kita nggak mungkin semudah itu bisa itikaf. Tapi Nabi SAW memberikan sebuah informasi kepada kita semua. Kata Nabi dalam sebuah hadis, membantu hajat saudaraku, kata Rasul, lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Artinya, kalau seandainya, misalkan saja contoh sederhananya, tempat ini penuh gitu kan, lalu ada orang yang pengen masuk, hajatnya dia pengen masuk ke majelis ini dan ikut kajian ini. Lalu di depan Anda misalkan ada tempat kosong. Kalau Anda kasihkan tempat kosong tadi kepadanya, maka itu lebih baik daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Luar biasa. Maka jangan pelit dalam berbagi. Jangan pelit, jangan mikir-mikir kalau urusannya kita membantu orang lain. Ya. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, saya mengucapkan jazakumullah khair kepada panitia yang mengundang saya datang ke sini setelah perjuangan mungkin berapa bulan untuk hadir ke sini, karena memang Zaidulnya cuma 1, jadwalnya bertubi-tubi. Ya. Tapi ya Insya Allah, alhamdulillah, harusnya kemarin flightnya jam 11 dari Medan langsung ke Dumai, tapi qadarullah-nya akhirnya flightnya di cancel. Akhirnya saya harus terbang ke Pekanbaru dulu, ambil bagasi dulu, masuk lagi, check-in lagi. Semakin banyak langkahnya, semoga semakin banyak kebaikannya. Dan dapat lagi laporan pesawat yang mau pulang besok hari ini, bukan besok hari, dari Pekanbaru ke Jakarta, last flight-nya atau penerbangan terakhirnya juga ternyata di cancel. Alhamdulillah. Jadi malam nanti bermalam lagi di Pekanbaru. Terus keluarganya gimana? Ya gitu loh. Dan alhamdulillah, semoga jadi kebaikan hari ini. Dan harapan saya bagus sekalian, dan hari ini Masya Allah hadir Faisal, Masya Allah hadir. Yang mana beliau? Saya pikir tadi ustadznya Pak, Masya Allah. Kalau kepalinas kayak begini mah bisa dicontoh karena langsing. Alhamdulillah, semalam juga saya ngisi acara di Medan, dan di Medan hadir langsung Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, dan juga dihadiri oleh Wakil Rektor USU, saya lupa namanya siapa, dan hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kalau di Medan kemarin tema besarnya adalah tentang bekam, tentang hijamah, dan subhanallah gayung bersambut sekali saat itu dari para stakeholder yang khusus dari pemerintah, untuk bahkan insya Allah bekam itu akan dimasukkan ke dalam salah satu mata kuliah di pendidikan kedokteran, harapannya seperti itu. Dan organisasi bekam sendiri, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Faisal sebagai informasi, di Indonesia saat ini ada organisasi namanya PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, dan kebetulan yang ngomong ini ketuanya, ketua umumnya. Jadi saya memang kemarin di Medan itu ada musyawarah daerahnya ya, untuk memilih ketua baru, dan Allahu Akbarnya yang terpilih seorang dokter anestesi ketuanya, ya, seorang dokter anestesi yang juga beliau juga mendalami juga tentang pengobatan Islam seperti apa. Beliau meninggalkan pengobatan konvensional pastinya. Ya, bahasa mulut saya itu ringan saja, apa yang baik sana ambil, apa yang mungkin kurang atau mungkin kita bisa ambil sumber lain. Ya. Jadi alhamdulillah Dr. Audrey namanya, spesialis anestesi, dan beliau juga konsultan kardiovaskuler, dan beliau kemarin alhamdulillah terpilih menjadi ketuanya. Harapan saya ke depan juga nanti bekam di daerah Dumai ini bisa terwujudkan lebih baik lagi dengan PBI salah satunya sebagai salah satu organisasi penaungnya. Ya. Sehingga dengan itu gaung ini, gaung hijamah atau gaung Ibu Nabawi bisa semakin kita rasakan di mana-mana. Ya, di Pekanbaru juga sama, dan insya Allah kita akan bergerak lagi ke berbagai tempat. Nanti harapannya mungkin Bapak Faisal, harapan saya nanti bisa dibantu teman-teman di sini untuk perizinannya, karena memang dari Kemenkes sendiri
hanya PBI saja yang mendapatkan legalitas saat ini sebagai organisasi yang bermitra bekam dengan Kementerian Kesehatan seperti itu. Nah, itu memang organisasi kita buat tidak lain tidak bukan untuk mengatur sebenarnya proses pembekaman tadi agar menjadi lebih baik ke depannya dan secara keamanan, secara efikasinya juga bisa terbukti. Jadi nanti insya Allah Medan juga akan menjadi salah satu tempat yang akan dibuat riset-riset tentang hijama atau bekam. Kita perlu, karena saat ini master atau S2 bekam belum ada, doktor bekam belum ada. Ya, kita butuh itu ke depan karena sesuai dengan peningkatan zaman kayak sekarang ini kita butuh orang-orang secara akademisi bergerak dalam penelitian, mungkin dari stakeholder atau regulator membuat peraturan yang memudahkan. Dari kita mungkin teman-teman pelaku ini, pelaku pembekam atau tribunal ini dimudahkan dalam perizinan sehingga nanti dia jalannya seiring gitu. Jalannya seiring. Saat ini mungkin kalau kita bicara tentang kesehatan ya, kesehatan masih ya kita harus akui ya beban pemerintah sekarang dalam hal pengobatan itu luar biasa teman sekalian. Saya pernah sempat diskusi dengan seorang teman. Jadi satu tahun saja kita membeli obat TBC itu yang pernah saya dengar dari seorang teman itu bisa 140 miliar beli obat TBC. Saya nggak tahu di rumah itu gede sekali. Anda bayangkan kalau 140 miliar itu dibikin lahan kunyit, ya, lahan kunyit, jahe, daun tim, daun bidara, subhanallah. Ya, nanti kita akan bahas sedikit ya, supaya nanti Bapak Ibu paham ya. Oh ternyata ngobatin penyakit itu gampang sekali, gampang banget ya. Asal apa? Asal kita kembali ya, kembali ke apa ya? Ke apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Jadi syarat sehat itu apa bagi seorang mukmin? Hanya dua, ikutin Al-Quran dan ikutin sunnahnya Nabi. Hanya dua. Al-Quran maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan sunnatullah ya. Sunnatullah maksudnya yang apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ya itu kita ikut. Contoh begini, contoh manusia atau Allah SWT menciptakan alam semesta ya. Allah SWT menciptakan alam semesta, ada pagi, ada siang, ada malam ya, ada pagi, ada siang, ada malam, ada pergantian di situ ya. Ketika matahari terbit dan mata kita menangkap matahari, maka otak kita secara otomatis akan berubah sistem hormonnya. Itu yang pertama. Otak kita ketika lihat matahari pagi-pagi, dia akan berubah sistem hormonnya. Yang malamnya adalah sistem hormon parasimpatik, dia akan berubah menjadi simpatik. Itu tadaburnya. Ya, yang malamnya adalah parasimpatik, hormon rileks, hormon tenang. Ketika lihat matahari langsung switching dia, langsung kayak tombolnya itu berubah menjadi hormon-hormon yang sifatnya waspada atau hormon simpatik. Maka kalau kita lihat di situ matahari kan terbit, katakanlah ya jam 6 lah mungkin kurang lebih, terus dia matahari itu katakanlah tenggelam sampai katakanlah jam 6 sore ya, 12 jam kurang lebih untuk normalnya kita di sini. Maka seluruh hormon yang ada pada manusia saat itu Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dia semua dalam kondisi waspada. Dia berada pada kondisi yang maksimal untuk melaksanakan peran dan fungsinya. Itu sebabnya kita lihat kata Allah dalam Al-Quran kan pagi-pagi subuh gitu kan, setelah kalian sholat zikir segala macam bertebaranlah kalian, kata Allah gitu. Maka kalau dari sisi kesehatan saya mencoba mentadaburi ayat ini ya. Dan kita perlu memang mentadaburi ya, supaya paham apa maksudnya gitu kan. Jadi ternyata kalau kita lihat nanti dari sisi komponen manusia, struktur manusia, bagaimana Al-Quran menjelaskan, bagaimana sunnah-sunnah Nabi menjelaskan, kita akan bahas insya Allah, semoga Allah mudahkan. Jadi bahasan saya, jadi sebenarnya makan itu paling baik kapan? Antara matahari terbit sampai matahari tenggelam, itu makan yang baik. Di luar itu secara hormonnya kita tidak siap untuk banyak-banyak makan. Itu sebab Nabi kita alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW ba'da isya beliau tidur. Itu udah pelajarannya kan. Ba'da isya beliau tidur. Jadi antara pukul 6 katakanlah matahari terbit sampai ke sampai ke sore, itu waktu terbaik kita untuk makan. Ya. Sehingga nanti dapat kesimpulan dari situ, berarti waktu terbaik olahraga kapan?
antara matahari terbit kan. Jadi olahraga itu bukan malam, itu pesannya. Dan alam semesta juga, ya ketika kalau kita bahas alamnya Allah ini, subhanallah teman-teman sekalian, pagi-pagi kayak begini dengan sinar matahari yang ada, kemudian dari dari proses itu muncul fotosintesis, terciptalah fotosintesis, ada gula, ada energi segala macam, subhanallah. Ya. Itu terjadinya saat siang. Ya, terjadinya saat siang. Ya. Makanya malam hari tumbuhan mengeluarkan bukan oksigen tapi karbon dioksida. Kan tanda bunyinya begitu. Jadi tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari dan siang harinya dia mengeluarkan oksigen. Itu sebabnya dalam makanan-makanan kayak begini ada energi di sini, ada tenaga di sini. Tapi masalahnya adalah ini, ya masalahnya adalah sering saya sampaikan dan sering saya tanya gitu kan, kenapa masalah kita itu apa? Banyak orang kadang-kadang habis makan beginian, keluar gambar, udah keluar. Ada gambar? Gambar apa itu? Gambar itu lah. Gambar makanan, makanan yang ada nasinya, yang ada santannya, ya. Tapi konsepnya kalau makanan adalah energi, kenapa orang habis makan malah tidak berenergi? Kalau bahasa kita ngantuk gitu, kan gitu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia sudah banyak mengalami kehilangan energinya. Kehilangan energi pertama dari apa? Dari prosesnya, dari pemanasannya, dari bahan-bahan tambahan sintetiknya yang ada pada makanan tadi. Gitu. Sehingga apa? Sehingga sering saya sampaikan bahwa manusia itu makhluk hormon, manusia itu makhluk enzim. Ya, semakin banyak hormon itu bahan bakunya adalah lemak, ya, kolesterol. Semakin banyak bahan bakunya yang masuk dalam bentuk hormon atau enzim dalam bentuk yang baik, Bapak sekalian, dalam bentuk yang masih alami, semakin sehat kita. Contoh, pertanyaannya begini. Saya ajak Anda berpikir, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan energi yang sempurna atau optimal dari ini semua, ada sayur buah kayak gini, caranya gimana? Tadi saya terharu sekali itu dengan MC itu. Dia tadi bilang apa tuh? Orang Dumai sarapannya ubi. Iya. Kayaknya agak meragukan. Karena tadi malam di masjid PLN itu katanya orang Dumai sarapannya lontong. Jadi banyak hal-hal sedikit intermezzo. Banyak hal di kehidupan kita yang kadang-kadang ditimbulin kita contoh. Apa tuh ada lagu itu di apa ya? Apa tuh Nina Bobo. Nah, bobo kan Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, nyamuk tuh tidak punya gigi, Pak Bu. Nyamuk tuh punya sumur, dia nggak ada gigi. Ya. Kenapa orang gigit nyamuk? Jadi nyamuk tuh jangan disalahkan, dia cari nafkah. Nyamuk tuh gigit, bukan gigit. Nyamuk tuh nyedot kita karena apa? Karena kitanya nggak bersih, rumahnya nggak bersih. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak lazim terjadi, kemungkinan besar kitanya, lingkungan kita bermasalah. Kuman TBC itu bukan di manusia tempatnya, gitu loh. Kenapa sekarang muncul kuman TBC? Karena habitatnya diganggu, termasuk polio segala macam, ya bukan di kita tempatnya dia. Ya makanya bahasa saya itu manusia itu jangan banyak menzolimi alam. Ya, jangan banyak menzolimi alam. Nah sekarang kembali pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan ini semua? Tapi tadi saya syukur sekali kalau saya benar-benar penduduk Dumai itu makan ubi. Ubi itu sehat. Daripada Anda makan nasi putih, mendingan Anda makan ubi. Entah ubi singkong atau ubi jalar atau ubi cilembu, itu jauh lebih baik daripada Anda makan nasi putih. Ya. Kenapa? Apalagi Anda makan kayak kentang itu pernah saya
kulit durian yang bagian putihnya itu anti kanker loh. Yang bagian putihnya itu tempat durennya bersemayam itu kayak anti kanker. Jadi kalau di sini loh sekalian, penduduk rumah ini atau rakyat rumah ini, kan lagi musim durian nih. Anda nggak usah banyak-banyak makan duriannya, dagingnya, banyaknya makan bijinya, maka tulang Anda akan kuat. Karena biji durian itu mengandung kolagen, salah satu bahan yang untuk memperkuat tulang. Sayangnya kita banyakkan makan durian yang bijinya dibuang. Terus bijinya dia apa? Direbus, dikukus gitu kan, nanti dimakan itu. Nanti mungkin Pak Faisal bisa bikin gerakan makan biji durian rumah ya. Kemarin di Sumatera Utara saya bilang saya dulu sama Bapak Gubernur, saya bilang coba deh Pak Gubernur, karena subhanallah Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi itu ternyata sejak lama, kalau Anda ngomong saya diem ya. Sejak lama ternyata beliau sudah rutin berbekam Pak, Masya Allah. Maka dia bilang ini dari dulu saya sudah berbekam sampai, karena dulu beliau kan pangkostrat ya, masalah Pak Edi itu. Subhanallah. Jadi akhirnya saya bilang, coba deh Pak Edi, saya bilang rakyat Sumatera Utara ini dibikin gerakan rempah dan rimpang, saya bilang. Gerakan kembali ke rempah dan rimpang. Jadi pagi-pagi itu minumannya kalau nggak rempah, rimpang. Ini Pak Bu, mungkin Anda pikir itu gerakan apa, tapi kalau ini benar-benar dikerjakan oleh kita, Indonesia ini saya yakin akan bebas kanker. Karena semua rempah dan rimpang itu sebagian besar mereka itu punya efek anti kanker. Yang pertama, yang kedua, dia punya efek untuk menangani atau mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Sayangnya kita nggak makan mereka lagi. Pagi-pagi minumannya kopi pun pakai gula. Kopi tidak salah. Kalau Anda pengen menekan rasa lapar, makan kopi, minum kopi, tapi kopinya jangan kasih gula. Minum kopi pahit, nanti lama-lama tubuhnya tidak terlalu suka dengan makan. Maksudnya dia akan mengurangi hormon yang menyebabkan rasa lapar dalam tubuh kita, itu kopi. Jadi kopi itu punya kekuatan untuk menekan rasa lapar. Yang pertama, yang kedua apa? Teh hijau juga bisa menekan rasa lapar. Ya gitu. Karena apa? Kita udah kebanyakan kalori yang masuk. Tubuh kita, kalau boleh saya katakan, di sini pun udah kebanyakan kalori yang masuk. Tandanya apa? Gampang. Kalau Anda mau tahu tubuh Anda kebanyakan kalori yang masuk, tinggal pegang pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, artinya banyak timbunan lemak. Kan gitu kan? Dulu ibu-ibu yang wajahnya seperti persegi gitu kan, wajahnya persegi gitu, tapi sekarang subhanallah seperti rembulan. Itu karena apa? Lemak lagi sana, timbunan di sini gitu kan, lemak. Caranya dikurangi gimana? Nah gampang, nanti saya jadi cara. Ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini sekalian menjadi semangat kita untuk saya katakan, saya nggak tahu ya, mungkin Pak Benar tidak memberikan data-data tentang penyakit pembunuh nomor 1 di rumah ini, tapi saya yakin itu degeneratif lah, kanker segala macam, betul ya Pak? Nah pertanyaan penyakit degeneratif itu kayak stroke, kencing manis, darah tinggi, ya, atau asam urat, atau penyakit jantung, munculnya karena apa? Karena orang nggak bisa ngatur makan, itu aja sebenarnya. Karena kita nggak mau ngatur lagi makanan, sehingga apa? Semua dimakan, pagi siang malam makan terus. Puasa pun Ramadan tidak jadi bulan untuk bersih-bersih badan, tapi bulan Ramadan tidak lebih jauh makanannya daripada 11 bulan yang lain, ya kan? Gitu lah. Padahal para sahabat kalau bulan Ramadan sibuk dengan ibadah, bukan sibuk dengan makanan. Sayangnya kita di bulan Ramadan justru malah inflasi kita paling tinggi. Sibuk buka dengan siapa, makan baur apa, buka apa, subhanallah. Ya maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan hari ini menjadi semangat kita ya untuk membantu pemerintah lah mungkin dalam hal ini. Saya tadi setuju banget ya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, sehingga nanti rumah sakitnya sepi. Kalau rumah sakit sepi, nanti orang datang ke dokter bukan lagi berobat, tapi nanya, dokter makanan apa yang sehat untuk jantung? Itu nanya nanti ke depan. Jadi terpaksa dokternya belajar nutrisi kan? Karena dokter 6 tahun sekolah kita nggak banyak belajar nutrisi loh. Gitu loh. Obat lagi, apa nanti dananya dialihkan. Sekarang dari BPJS, defisit berapa triliun coba, Masya Allah.
Dan itu salah, kita jangan pikir itu tidak ada kontributornya, kita ada kontributor di sana. Kita penyumbangnya di sana. Maka ya mudah-mudahan lagi sampaikan hari ini menjadi semangat kita bersama untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita itu dulu ya. Gak usah kita bicara yang lebih luas. Ibu-ibu, masya Allah yang hari ini datang, mari bikin makanan sehat di rumah. Mari bikin minuman sehat di rumah. Jaga badannya, jaga dirinya ya. Jangan sampai tiap hari makanan dikasihkan ke anak-anaknya semuanya makanan nggak sehat. Suami juga tiba-tiba misalkan, jadi kalau ibu-ibu sudah mulai belajar, tiba-tiba suami minta teh, dikasihnya kunyit sama dia. Apa bagus kayak begitu kan? Suaminya katakanlah minta es cendol, dikasihnya jahe gitu kan. Dan yang luar biasa lagi dulu sekalian, ya kalau mungkin bapak-bapak nih saya pesan ya, subhanallah itu ada teman saya, dia biasa di Jakarta tuh dia jemput saya kalau pas lagi ada kajian gitu, kita dok bener sih dok kata dokter, ketika mulai hidup saya itu ternyata kualitas hubungan suami istri itu meningkatnya luar biasa, kualitas. Dia bilang maaf ya tiap hari sini sedikit-sedikit agak-agak itulah, jadi bilang setiap hari itu hasrat dia berhubungan itu luar biasa meningkat. Ya kita begitu. Emang apa yang dikerjain? Dia bilang simpel banget, dia bilang kurangi makan nasi putih, kurangi makan gula, kurangi makan tepung, kurangi minyak. Itu ternyata berefek luar biasa ke badannya. Jadi juga begitu. Ya. Maka lagi disampaikan, mari kita jadikan hari ini momentum kita untuk memperbaiki ini semua sekalian, dan mudah-mudahan nanti dengan ini kita bisa membantu pemerintah ya. Jadi tidak banyak lagi orang-orang sakit datang ke puskesmas yang ngantri setiap subuh, kan kasihan. Dokternya kasihan, pasien pun kasihan. Dokter itu manusia juga, letih juga. Kalau mereka udah capek, mau tidak mau kadang-kadang ya pelayanan tidak akan optimal kan. Ya. Kalau masyarakatnya sudah mulai sehat, nanti apa namanya rakyatnya atau masyarakatnya datang nyamberin dokter, bawain pisang, bawain apa kayak zaman dulu gitu. Ya, baik. Jadi pertanyaannya kembali ke sini. Bagaimana kita bisa dapatkan makanan ini betul-betul menjadi makanan yang sehat tanpa banyak pengolahan kayak begini? Caranya sederhana sekali. Anda pernah lihat karedok? Karedok itu kan apa beda karedok sama gado-gado? Karedok tapi jauh lebih baik dikukus ya, jauh lebih baik dikukus daripada digoreng. Karena nggak pakai minyak, kan gitu. Nah, makanan kayak begini bos, karena bisa Anda optimalkan untuk mendapatkan nutrisinya tanpa mengalami perubahan. Caranya gimana? Bikin salad, ya kan? Jadi dan yang terbaik, ini saya sampaikan, yang terbaiknya kalau mungkin di sini bisa dibuat gerakan rumah menanam sayur dan buah, itu luar biasa efeknya. Makanan kayak begini, sayuran kayak begini, yang terbaiknya Anda dapatkan kandungan gizinya adalah saat dia baru dipetik. Jadi kalau udah kayak begini nih, pasti sudah, bukan pasti, kemungkinan besar sudah banyak berkurang karena udah putus ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada mereka ini pelindungnya ya. Pelindungnya Allah ciptakan dari apa? Pegel meninggal. Pelindungnya Allah ciptakan di mana? Di kulitnya. Kan kulitnya pelindungnya nih, pelindung dari luar ya. Maka makanan-makanan atau mungkin kayak contoh misalkan apa ya, pisang. Pisang ini kan kalau kita buka, pisang kita buka, kayak begini. Saya biarkan lama-lama kan kuning ya. Kuning gara-gara apa? Oksidasi kan, karena oksigen. Jadi pisang itu, kalau boleh saya katakan, dari semua bagiannya ini bagus semua untuk dimakan. Ya, banyak aja risetnya kalau saya. Kulit pisang atau daging pisang, nih yang ini nih, dia mengandung bahan hormon serotonin atau melatonin seingat saya. Dagingnya ini, dan yang paling baiknya dia adalah pada pisang yang overripe itu titik-titik hitam. Itu tinggi sekali kandungan serotoninnya, melatoninnya, bahan baku pembuat hormon bahagia. Dan yang nomor 2 tinggi di sini. Gitu. Jadi makan pisang itu bagusnya memang sama kulit, cuma kita kan nggak biasa. Ya. Caranya gimana? Ada blender pisang ini, pisang-pisang kampung itu dicuci sebentar, pisang-pisang yang tumbuh dengan tanpa pestisida ada cuci sebentar, ada blender semuanya. Kasih kurma sedikit, kasih garam sedikit, tapi bukan garam dapur. Himalaya boleh atau garam lokal. Garam lokal kita juga ada, saya dapat beberapa garam lokal dari daerah Purwodadi, itu garam dari garam gunung nyebutnya. Jadi kristal rock salt itu ternyata luar biasa efeknya, bagus sekali. Tidak mesti garam Himalaya. Ya. Garam dapur
Ini di blender ya, atau mungkin ada hancurin gitu kan, kasih kurma sedikit, kalau nggak mau kurma boleh modal ini doang boleh, atau dikasih mungkin apa tuh namanya, biji-bijian juga boleh ya, kacang hijau, kacang kedelai ya, udah sehat, nggak perlu banyak pengolahan. Kayak begini misalkan ya, ini kan ada buah-buahan kayak begini, apa sayur-sayuran, tinggal dipotong-potong-potong. Sebenarnya saya pengen bikin sih, saya bikinin ya. Saya potongnya ada talent lah. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Ya anggaplah saya bikin. Jadi sayur ini ada potong-potong-potong, Anda kasih jeruk nipis, oke? Sayur apa aja? Brokoli boleh, ini apa? Lobak apa ya? Sawi boleh, timun boleh, tomat boleh, potong-potong-potong. Lebih bagusnya kalau saya menyarankan rainbow. Jadi warnanya itu warna pelangi, ya, merah, hijau, nanti kuning dari apa? Dari paprika, atau kuning dari nanas juga boleh. Ya, Anda bikin itu pagi-pagi, kemudian peras jeruk nipis, kasih dia di situ, kasih garam sedikit, kasih lada hitam sedikit, kasih madu, udah jadi sehatnya luar biasa. Itu bukan perbaikan gizi, tapi itu perbaikan gen. Kenapa? Gennya manusia, bahan bakunya ada di mereka ini. Jelas ya? Simpel kan? Simpel. Semakin simpel makanan yang Anda makan, semakin si simpel itu, maka simpel pengolahan dia, semakin sehat dia. Tadi kalau kita lihat yang gambar tadi itu, masalahnya di mana? Gambar ini, masalah di mana? Masalahnya dia sudah dikasih minyak. Masalah yang kedua, dia sudah dikasih santan. Masalah yang ketiga, dia penuh dengan gula yang berasal dari nasinya. Gitu. Jadi kalau kita, bagaimana cara masak nasi atau cara kita dapatkan makanan atau nasi itu secara optimal manfaatnya, kita tetap butuh karbohidrat. Jangan nggak makan karbohidrat. Ya, tapi karbohidratnya yang kompleks. Jadi ingat, karbo kompleks, ingat baik-baik. Kalau mau makan ingat. Contoh karbo kompleks apa? Nasi merah, nasi coklat, beras hitam, kentang, ubi, itu kompleks. Ya. Kalau sudah dihilangkan atau dilakukan proses, ini kan kompleks juga nih. Ini kan gula kompleks sebenarnya, jadi nggak masalah. Gula, tapi dia relatif aman. Ya. Nasi atau beras, nasi putih sebenarnya aman awalnya. Ya. Tapi ketika dilakukan pengolahan, diapain dia? Diumbu-umbu, kemudian bijinya atau selaput itunya itu hilang. Sisanya cuma biji beras yang mengandung gula yang tinggi. Gitu. Makanya orang diabetes kan nggak boleh makan nasi sama dokter, kan gitu. Tapi bukan nggak boleh makan karbohidrat. Dia harus makan karbohidrat, tetap harus makan karbohidrat, tapi dalam jumlah yang kita atur. Ya. Maka ya makan selaput pembungkus nasinya tadi, yang makan siapa? Ayam yang nggak kena diabetes, manusianya ketinggian gula, gitu. Jadi itu kita mentadaburi bos sekalian. Sama kayak ini kan, tomat ini bos sekalian, dia punya bahan anti kanker prostat. Nah, saya mengajari Anda gini, namanya whole food. Jadi bahasa whole food itu maksudnya Allah menciptakan mereka semua komplit. Dalam tomat ada lycopene. Ada apa? Lycopene. Lycopene itu fungsi apa? Dia anti kanker, terutama kanker prostat salah satunya. Tapi kalau saya ditanya, dokter, kalau orang makan atau mungkin kalau mau dapatkan bahan anti kanker pada tomat, maka yang dimakan tomatnya semua. Jadi kalau dibilang berarti yang bisa menghilangkan kanker gitu kan dengan izin Allah pastinya pada tomat ini bukan lycopene-nya tapi tomat secara keseluruhan. Paham ya? Jadi kalau mau makan tomat, makan semuanya. Kunyit ya. Ini namanya, jadi kita mulai menghilangkan namanya paham-paham reduksionis gitu. Kunyit punya anti kanker. Tapi kalau mau dapatkan anti kanker pada kunyit, bukan makan
katakanlah kurkuminoidnya aja misalnya, nggak bisa, harus makan kunyit semua. Ya, sehingga nanti teman-teman mulai paham bahwa ternyata ketika kita mengembalikan ada dua kata kunci, whole food itu makanan semua kayak begini, dan real food, ini kan real food nih. Maka tubuh kita akan terasuh dengan kebutuhan asam amino yang terbaik dari mereka-mereka ini. Whole food atau real food. Ya. Nah, tomat kayak begini. Bagaimana cara mengkonsumsi tomat yang baik? Ada beberapa jenis sayuran yang memang kita butuh untuk diolah, untuk mengeluarkan bahan-bahannya. Ya, salah satunya tomat. Jadi tomat ini diapain? Bukan digoreng. Biasa kan digoreng itu untuk apa? Untuk bikin sambal. Ya. Tapi dikukus. Jadi likopeng pada tomat ini bisa optimal kalau kita kukus, keluar bahannya dan makan semuanya sama kulitnya, semuanya dimakan dan enak. Jadi pagi-pagi coba diubah sarapannya, jangan lagi lontong. Tomat dikukus, ya, Anda potong-potong gitu kan, nanti dibuka gitu kan, lalu potong-potong caca-caca gitu, kasih sedikit madu di situ, kasih sedikit lada hitam. Ya, kasih sedikit kurma, itu jadi sarapan yang sangat-sangat sehat. Gampang kan? Gampang. Modal ya tomat paling berapa? 5.000 juga dapat berapa biji tomat. Jadi kalau dibilang hidup sehat itu mahal, siapa bilang? Ya, murah, bahkan murah nih, Masya Allah. Oh iya, lupa, saya tadi sampaikan di di rumah ini, alhamdulillah kan ada sahabat saya juga, Pak Makar, yang juga menjadi salah satu, mana beliau Pak Makar? Nah, itu yang pakai masker itu. Ya, beliau juga yang mengundang saya ke sini ya, alhamdulillah. Dan nanti mudah-mudahan bisa bersinergi nanti dengan Bapak Kepala Dinas untuk kita mengembangkan PBI nanti di sini bersama beliau, karena beliau juga sudah punya klinik bekam ya, seperti itu. Informasi aja. Gitu teman sekalian. Jadi mulai kebayang, jadi semakin contoh kita bicara tadi lontong tadi, kenapa makan lontong? Saya tidak melarang makan lontong. Ya. Tapi kalau makan lontong tiap hari, kira-kira sehat nggak? Sehat. Kenapa? Gula lagi kan? Gitu. Mari kita ubah usianya. Ya, mari kita ubah dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga badan kita agar bisa ibadah lebih baik. Itu aja sebenarnya. Ya, kalau kita udah ibadah lebih baik, maka insya Allah dapat pahala yang sempurna. Ya, seperti itu. Lalu, Bapak sekalian, sebelum kita lanjut lagi, ya, contoh kayak begini. Anda bayangkan modal gini doang nih, modal apa nih? Ini kan ada jeruk nipis ya, jeruk lemon lah atau jeruk nipis kayak begini. Bayangkan modal ini doang pagi-pagi, itu efeknya luar biasa loh. Ya, Anda yang sudah pernah nyoba belum pagi-pagi syarat minumnya jeruk nipis? Saya cobain aja, ini gampang begini. Ditukar, nggak jadi pakai jeruk ini. Jeruk ini tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di mana? Di tanah. Cara tumbuhnya gimana? Coba saya ajak Anda pikir baik-baik. Jeruk ini ada bijinya kan? Kalau mau nanamnya pakai biji kan? Nah sekarang kalau ada biji nanamnya di mana? Air. Emang bisa ditaruh di tanah terus tumbuh dia? Kan butuh biji. Jadi kalau udah ada biji, nah ini kan ada bijinya. Jadi kalau Anda mau nanam jeruk nipis ini, Anda ambil bijinya, Anda taruh di tanah, kan gitu ceritanya. Nanti dia tumbuh. Kalau nggak ada biji, coba pikir. Makanya jangan keren-kerenan kayak zaman sekarang, cari anggur yang gak ada biji, cari jeruk yang ada biji. Ya kalau gak ada biji, namanya itu kan coba stack, oke lah stack. Pokoknya stack tadi asal muasal ada mana coba? Kemungkinan besar direkayasa, di crossbreeding. Kan gitu. Ya makanya kalau saya biasanya cari jeruk ya, atau suatu kalau memang mau menciptakan ada bijinya, cari yang ada bijinya. Ya. Nah kayak begini ya, tadi saya katakan jeruk nipis tadi.
Ya modal gini doang. Terus kasih madu. Biasanya saya tambahkan garam sedikit. Ngaduknya biasanya pakai sendok. Karena nggak ada sendok, ini aja. Jadi deh, saya kasih tahunya kunyit sama serai sama jeruk nipis. Yang beliau suka sekali. Semoga pemirsa juga suka. Kalau enak di tahu tengah, kayak enak di tahu tengah. Ya, atau ya kita mulai nanti ada beberapa tips-tipsnya baru sekalian yang akan saya share. Mudah-mudahan nanti bisa ada praktekan dan bisa ada buat di rumah. Atau minuman kayak begini. Sudah tahu cara mengupas kunyit? Mengupas kunyit itu jangan kayak orang motong, kayak dikerok aja. Ya, jadi lebih cepat ya. Kalau seandainya ya orang Indonesia banyak-banyak bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan di negeri ini, itu masya Allah bos sekalian. Kita ini harusnya menjadi bangsa yang mungkin dan mudah-mudahan sih saya berpikir itu bisa masuk ke blue zone. Blue zone itu negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi. Kenapa? Karena blue zone, coba saya lihatkan ya intinya ya. Jadi blue zone itu ini beberapa tempatnya ya. Ini salah satunya ini daerah Nicoya Peninsula, coba lihat. Kebanyakan dari mereka ya Nicoya eat plant-based diet. Jadi mereka lebih banyak dominasi makanannya di sayur dan buah-buahan. Dan they tend to eat very little. Jadi mereka tuh cenderung sedikit sekali mengkonsumsi daging-dagingan. Islam tidak vegetarian, kita makan daging. Tapi kalau kebanyakan daging, buas kita. Buas itu maksudnya kita akan berat mencerna badan kita sekalian. Apa mencerna badan. Kemudian lihat dia heavy coffee, tapi kopi-kopi yang diminum sama mereka itu kebanyakan kayak espresso atau kopi-kopi yang sifatnya tidak menggunakan gula pasir, gitu loh. Dan itu menekan rasa lapar, ya. Nah kemudian mereka juga ini salah satunya sih, itu banyak sekali. Kemudian mereka juga punya beberapa jenis lemak-lemak yang mereka dapatkan dari sumber-sumber alam. Salah satunya ini PCO. PCO nih bos sekalian, kalau saya boleh saran sih ya, gerakan kembali ke minyak kelapa. Minyak kelapa itu bikinnya gampang, yang pertama. Yang kedua, dari minyaknya Anda bisa gunakan untuk masak. Kemudian kalau Anda sedikit murnikan, maka dia akan jadi PCO. PCO bisa Anda minum, karena lemak pada PCO itu sangat baik
Ya, dia bukan lemak seperti jatuh, tapi dia kategori lemak baik yang kita bisa minum untuk keseharian kita, PCO. Ya, jadi menggorengnya, saran saya yang mulai sekarang gorenglah pakai PCO, bukan PCO, tapi minyak kelapa. Dan gampang bikinnya, karena apa? Minyak dari sawit kategorinya lemaknya lemak trans, gitu kan. Kalau minyak kelapa dia lemak jenuh, masih jauh lebih baik. Ya, maka minumlah minyak kelapa atau PCO tadi, kemudian gorengnya pakai minyak kelapa. Lebih baik tidak digoreng. Pertanyaannya, ikan bisa nggak digoreng? Bisa. Dibikin apa? Ya, pepes bisa, kukus bisa, di pensil juga bisa. Pensil itu begini. Ini saya ajarin ibu nih. Pensil itu gini Pak Bu. Jadi Anda ambil ikan udah di file, ikan-ikan yang dagingnya agak-agak ya kayak gabus gitu kan. Lalu file dibuang kulitnya, lalu ikan tadi sudah di file tadi, Anda kasih jeruk nipis. Oke. Taburin jeruk nipis itu, kasih lada hitam, kasih garam, kasih zaitun, buat dia terlumuri semua dengan tadi 3 bahan tadi. Lalu ambil panci, jangan teflon, jadi aluminium atau panci keramik. Teflon tidak baik. Teflon tidak baik. Lebih aluminium atau panci tanah liat yang utuh, yang tidak bergelombang. Lalu si ikan tadi itu Anda tumis. Bukan tumis, Anda pensil namanya, kayak ditumis gitu pakai minyak zaitun sedikit aja, lama-lama makan dia. Gak pakai minyak jadi kita makan. Itu enak banget. Lalunya Anda bikin pastanya. Pastanya untuk ikan tadi. Kalau ada saya buatin, tapi nggak ada. Dari apa? Dari alpukat. Alpukat Anda potong, buka, nanti bijinya Anda serut, Anda parut, buat jadi minuman. Biji alpukat jangan dibuang. Dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Kan luar biasa, Allah menciptakan itu komplit semua. Ya. Yang saya belum tahu tuh biji kedondong, belum ada. Kemudian alpukat tadi Anda blender, kasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih lada hitam, kasih garam secukupnya, kasih bumbu mulai. Lalu itu dibuat sebagai dressingnya. Jadi Anda bayangkan, misalkan ini ikannya, ya ikannya kan sudah ada pensil tadi kan, taruh di sini misalkan, anggap aja ada. Di sininya pasta dari alpukat tadi. Jadi ikannya Anda potong cuil-cuil gitu kan, cobain pakai alpukat, itu akan jadi makanan yang sangat sehat buat jantung Anda. Simpel, mudah, nggak perlu banyak ribet-ribet nungguin orang goreng-goreng, gitu loh. Apalagi daerah sini kan sangat kaya dengan hasil laut ya, seperti itu. Saya ingin bentar begini. Gelasnya nggak ada, tapi nyusul aja. Gelasnya bawa Mas.
Jadi itu sambil nunggu gelas ya. Ada banyak yang kita bisa optimalkan Bapak sekalian dalam apa tuh namanya, dalam apa-apa yang Allah ciptakan, dan kita bisa kombinasikan itu dengan apa tuh namanya dengan sumber yang lain. Contoh, kalau kita bicara ini nanas juga saya buka, saya potong ya. Saya mau nunjukin ini. Nanas ibu sekalian. Sudah. Kandungan enzim yang tertingginya ada di sini. Bonggolnya. Apa manfaatnya? Kalau bonggol ini kan dia nggak terlalu asam ya, dia cenderung rasanya tuh plain. Anda blender dia sama habatus soda ini akan jadi obat sinusitis atau alergi yang sangat baik. Nanas terus sudah jadi gelasnya. Jadi banyak sekali bagus yang kita bisa optimalkan. Bahkan nanas kayak begini ya, ada piring lagi ya. Sederhana minumannya, dari minuman kayak begini urusan subhanallah banyak yang hamil gara-garanya. Ada bapak-bapak mau nyobain? Biar hamil. Silakan Pak. Yang hamil, saya jelasin juga. Saya itu sebenarnya di belakang saya itu ada banyak teman-teman tim yang membantu apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi ada satu aplikasi yang kita pakai itu nanti bisa ngecek kalau ini gabung sama ini itu hasilnya apa. Ini minuman kayak begini, ini antioksidannya tinggi banget, sangat tinggi, dan dia bisa memperbaiki pencernaan juga, melancarkan darah, menguatkan reproduksi, jadi banyak sekali efeknya. Modal cuma kunyit, serai, madu. Anda bayangkan kalau tiap hari saya cuma menyarankan teman-teman dulu sekalian, pagi mau ada bangun pagi, minum ini, tidur minum lagi. Itu efeknya sel kita akan digenerasi perbaiki sama dia. Silakan Pak mau coba. Kalau udah pengen. Ada yang minum enak Pak? Enak kan? Enak. Ya itu ya, jadi ya madunya bikin manis pastinya. Kalau nggak manis rasanya nanti akan agak pahit dan asam ya. Ya baik Ibu sekalian, jadi itu salah satunya ya. Jadi kalau kita mulai mau memperbaiki, mengubah isi piring seperti itu tuh efeknya makan luar biasa. Tadi saya katakan kayak misalkan ya nanas kayak begini ya. Nanasnya Ibu sekalian, coba ya pagi hari kita itu memang subhanallah adalah waktu yang terbaik kita untuk makan buah-buahan, waktu yang terbaik dan nyaman-nyamannya. Jadi nanti bikinnya gimana? Ya seperti ini aja nih, nanas mungkin ada ambil, kemudian
kecil gitu kan, lalu tambahkan dengan madu sedikit, kasih garam, kasih lada hitam. Itu akan mempengaruhi atau memperbaiki isi perut Anda, insya Allah. Simpel kan? Simpel. Terus nanti lontongnya gimana? Lontongnya iya ditunda dulu lah sebenarnya. Nanti kalau badannya sudah sehat, sudah enak, sudah Anda banyak punya kebiasaan hidup sehatnya, baru Anda boleh makannya gitu-gitu. Ini sayur jarang, buah jarang, minum air putih jarang, ya puasa jarang. Gimana mau sehat? Itu sebabnya rumah sakit penuh terus. Kenapa? Umat Islamnya jarang puasa. Rumah sakit kita penuh zaman sekarang, kenapa? Karena umat Islamnya secara khusus ya nggak mengikuti sunnahnya Nabi. Disuruh puasa nggak puasa, disuruh tidur nggak tidur, gitu kan? Setiap sunnatullah atau yang sunnah-sunnah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu dilanggar, pasti akan muncul masalah. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang makanan tadi, ya contoh, ini ada tempe nih, lagi heboh-heboh banget tempe. Tempe itu sehat nggak? Sehat, asal jangan digoreng. Tempe kan probiotik, Pak. Jadi lurus sekali ya. Tempe isinya kan, isi tempenya apa? Hah? Kedelai. Bukan itu sebenarnya poinnya, tapi isi tempe itu adalah bakteri, ya kan? Kenapa ada bakteri? Karena dia difermentasi. Ya baik, kan isinya kan bakteri kan, dan bakteri itu harus dikembangbiakkan ketika masuk ke badan kita. Jadi dalam tubuh kita, dalam perut kita itu ada 3 jenis bakteri. Ada seorang ahli mengatakan gitu. Yang pertama bakteri baik, yang kedua bakteri netral, yang ketiga bakteri jahat. Semakin sehat tubuh manusia adalah kalau dia semakin banyak bakteri baiknya di sana, gitu. Ya, jadi kalau kayak begini, dia kan punya bakteri. Dan pertanyaan, bagaimana kita mengembangbiakkan bakteri yang ada pada tempe ini ketika masuk ke dalam perut kita, dia bisa menjadi tumbuh berkembang. Caranya, kasih dia makanan bakterinya. Jelas ini ya, kasih dia makanan bakterinya apa? Ini makanannya. Bakterinya makannya kurma. Karena apa? Karena kurma itu isinya prebiotik. Jadi makanannya bakteri itu adalah prebiotik. Maka jadilah kita begini. Udah mau nyoba ya? Saya mau kasih ke Pak Faisal lagi. Karena dia jadi gerakan makan sandwich tempe, Pak. Coba ya, Pak. Enak loh, siapa bilang gak enak? Tuh lihat wajah beliau tuh. Ya kan, Masya Allah ya. Sederhana tapi bermakna. Atau tempe kayak begini Bapak sekalian,
Ini kan tempe. Supaya tempe ini tumbuh berkembang dengan baik, madu. Garam. Enak nggak? Enak? Itu Pak, Bu, bukan hanya enak, tapi sangat sehat. Sangat. Tentang perut ya, tentang badan kita ini sebenarnya tidak lain tidak bukan asal muasalnya berasal dari perut. Jadi kalau perutnya benar, maka badannya insya Allah akan benar. Jadi kalau perutnya benar, maka insya Allah badan akan benar. Dan ada satu kondisi ya, kondisi di dalam tubuh kita ini kalau seandainya ya, jadi kalau seandainya itu terjadi, maka seluruh sistem tubuh kita akan bermasalah. Jadi kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut itu begini, gambarannya ya kurang lebih begini. Usus kita itu atau fili-fili kita itu dia utuh kayak begini, dia tekak begini. Dia menjaga isi bagian dari usus di dalam ini masuk ke dalam darah. Itu dia. Lalu kalau seandainya dia renggang itu karena tadi begini gitu, dia renggang, kebuka, maka ada isi bagian dari usus ini yang masuk ke darah. Itu loh konsepnya. Pemicunya siapa? Pemicu paling utamanya adalah semua makanan-makanan yang mengandung gula tinggi sebenarnya. Paling sering itu adalah tepung-tepungan. Jadi jangan Anda pikir orang autoimun itu bukan apa tiba-tiba muncul penyakitnya kemudian tiba-tiba sakit, enggak. Awalnya dari perutnya dulu. Itu kisahnya begitu. Jadi kayak tepung-tepungan yang kita kenal dengan gluten ya. Terus ada yang bilang, dokter kan orang tua kita dari zaman dulu makannya gluten, betul. Tapi gluten yang mereka dapatkan dari sumber yang baik. Contoh, tepung singkong atau singkong itu kan dia mengandung gluten juga. Ya, tapi glutennya gluten yang baik. Ya, gluten yang baik kita. Jadi yang kita kenal sekarang sebagai mocha atau modified cassava flour.
Ya. Nah, jadi intinya adalah ketika perutnya tadi sudah bermasalah, ya, dan mulai terbuka atau terenggang itunya tadi itu, ususnya tadi itu, maka perlahan-lahan isi bagian perut itu akan masuk ke dalam darah, dan itu cikal bakal autoimun. Yang pertama dan yang kedua, dia cikal bakal penyakit-penyakit degeneratif. Cikal bakal yang paling parah dia cikal bakal kanker. Kalau sudah perutnya bermasalah, maka dia akan masalah semua. Itu sebabnya sebenarnya, kalau boleh saya katakan, metode. Jadi kemarin itu subhanallah saya melihat satu fenomena Indonesia, saya nggak habis pikir kenapa orang Indonesia begitu gampangnya menggadaikan akidahnya untuk pengobatan-pengobatan yang tidak ada dasar syar'inya. Nah, kita kembali ke usus tadi sekalian. Usus tadi ya, permasalahan tadi ketika dia renggang-renggang tadi, ya, kemudian perenggangnya ini tadi Bapak Ibu akhirnya menyebabkan isi bagian dari usus itu masuk ke dalam darah. Pertanyaannya, mau batinya pakai apa? Kan gitu. Memperbaiki apa? Memperbaiki usus yang paling gampang adalah dengan 30, 6, 8, 3. Umumnya gitu. 30. Ingat lagi. 30, 6, 8, 3. Satu lagi B. 30, 6, 8, 3 B. 30 apa? Puasa Ramadan. Itu bentuk terbaik kita untuk memperbaiki atau merecovery usus. Tapi syaratnya apa? Coba boleh diubah, buka puasa dan sahurnya. Ya. Tidak ada lagi nasi putih atau kurangi nasi putih. Yang pertama, yang kedua, kurangi gula pasir. Yang ketiga, kurangi tepung dan produk turunannya. Yang keempat, kurangi atau stop minyak. Anda kerjakan 4 hal tadi, tambah puasa, tambah bekam, tambah kayak beginian, insya Allah akan sehat. Saya udah buktikan. Kalau Anda yang baca tulisan saya tentang ibu-ibu yang hamil, di tulisan saya beberapa hari yang lalu itu total, saya hitung total komennya ada sekitar 5.500 komen, dan itu sebagian besar hamil. Yang selama ini ribet banget urusan pengen hamil, tapi ternyata ketika dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis tentang apa yang Allah ciptakan, gampang banget hamil. Subhanallah. Ada yang PCO sekian tahun, 7 tahun, 10 tahun, ada yang endometriosis, ada macam-macam, semua kuasa Allah sih. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya ketika mulai mereka berpuasa, mereka mulai kenal rempah, mereka mulai kenal rimpang, mereka mulai kenal sayur sama buah, ternyata tubuhnya mendetok dirinya sendiri. Gitu. Ya. Sesimpel dan sesederhana itu. Tapi itu semua butuh kemauan. Ya, itu semua butuh kemauan. Ya, maka Bapak sekalian, kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kalau Bapak Ibu sekarang makan, saya cuma pesan satu saja. Ya, apa pesannya? Kalau saya makan ini, kira-kira bikin sehat atau bikin sakit? Ini tuh maksudnya apapun yang ada di depan Anda ya. Kalau itu bikin Anda sehat, makan. Tapi kalau bikin sakit, jangan makan. Jelas ya? Sekarang pertanyaannya, misalkan mie ayam itu sehat nggak? Mie ayam sehat? Kita belajar ya, bukan untuk mencela makanan. Ya. Sekarang pertanyaannya, mie ayam itu sehat? Kenapa tidak sehat? Karena ada tepungnya. Pertanyaannya, dokter, saya tetap pengen makan mie ayam. Gampang, tinggal Anda ambil katakanlah mana? Misalkan lah ini, apa ini sawi? Sawi kayak begini, Anda blender, Anda hancurin, jadikan bubuk, terus jadikan tepung, jadikan mie. Bisa kan? Makanya ada mie wortel. Itu jauh lebih sehat daripada mie tepung. Kan belum ada yang jual di sini tuh. Mie ayam sehat. Dari apa mie-nya? Dari bayam. Ayamnya ayam kampung. Kan gitu. Kalau enggak, ada saya kasih lagi solusinya.
Kalau tetap kalau dok saya mulai mengurangi makan daging hewan, oke nggak apa-apa, bikin aja dari jamur. Bisa kan? Mie ayam, jamur, kaldunya, uangnya tadi dia bikin dari kaldu jamur. Nanti kalau ada saya endorse. Kita butuh Pak Bu sekarang ya, Bapak Ibu sekalian yang Anda punya potensi untuk kuliner, yuk bikin kuliner sehat. Permasalahan kita saat ini di mana? Di kesehatan tidak lain tidak bukan karena sisi-sisi yang berhubungan dengan makanan minuman tidak tersentuh sekarang. Pabrikan semua sibuk dengan bikin makanan minuman untuk repeat ordernya kita, gitu loh. Tapi kalau sudah pabrikasi pasti akan menggunakan pengawet, penyedap segala macam, gitu loh. Maka ya saya berharap nanti ke depan mudah-mudahan jadi program pemerintah di sini dibikin bazar-bazar sehat setiap akhir pekan atau setiap bulan itu bulan sekali. Bazar sehat. Jadi dikenalkan contoh misalkan orang udah nggak kenal lagi dengan tepung-tepungan kita kurangi tepung. Sekali-sekali silakan, tapi kalau tiap hari tepung masalah di usus kita Pak. Ya, pilihannya apa? Kalau pengen kita makan bakso dan minyak, cari bikin biji bakso, pentol bakso itu ya tidak menggunakan tepung. Bisa. Jadi akhirnya baksonya sehat gitu loh. Mie-nya tadi saya katakan dari sorghum bisa, dari shiratake bisa, dari mie kayak gini juga bisa. Banyak pilihannya. Jadi makanan yang kita makan itu menjadi kontributor sehatnya umat gitu loh. Makanan yang kita buat, yang kita jual menjadi kontributor sehatnya masyarakat, bukan justru menjadi kontributor penyakitnya orang. Kalau Anda bisnis kuliner, pikirkan baik-baik. Kalau sampai orang jadi sakit gara-gara makanan kita, zolim namanya, ya kan? Ya loh. Maka diperbaiki. Pertanyaannya, saya mau tanya, roti itu sehat nggak? Sekali-kali silakan, tapi tiap hari makan roti nggak sehat. Roti itu isinya apa? Ada tepungnya, ada gulanya, ada menteganya. Belum lagi roti-roti yang sudah dipabrikasi. Kalau Anda pergi ke supermarket atau minimarket beli roti yang sudah dipabrikasi, lihat isinya apa. Lebih banyak isi bahan-bahan tambahan sintetiknya loh. Daripada roti itu kan isi sederhananya kan cuma tepung, gula, mentega, susu lah gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah roti pabrikasi, banyak banget kalsium, propionat, ini segala macam pengembang yang semuanya sebagian besar sintetik gitu. Jadi hati-hati. Dan di sini saya dari kemarin nggak melihat ada fast food. Ada nggak fast food di sini? Banyak fast food yang makan ayam goreng cepat saja itu. Saran saya ya kita fast foodnya kita itu apa? Karedok. Itu fast foodnya kita. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang barat yang kalau boleh saya katakan di Amerika itu fast food itu makanan orang miskin. Serius. Kenapa? Karena sekarang untuk beli satu gelas yang isinya salad, sayur sama buah dibandingkan dengan satu burger, murah burger. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika tepungnya, daging olahannya dimakan laki-laki terus menerus dengan segala macam bahan kimia, maka laki-laki tadi akan menjadi ginekomastia. Ginekomastia itu apa? Payudara yang besar. Kebanyakan hormon perempuan. Jadi hati-hati bapak-bapak sekalian yang hobi banget makan tepung. Hati-hati. Awalnya nanti dimulai dari masalah di ranjang. Laki-laki yang maaf perutnya gendut, belly fat, tidak akan perkasa di ranjang besar. Itu ada penelitiannya. Karena lemak trans yang ada pada jadi ini mudah-mudahan jadi semangat ya. Semangat kita untuk memperbaiki, bukan untuk menghina, mengejek, bukan. Tapi kalau udah dengar maksud penjelasannya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan turunin berat badan itu gampang. Asal apa? Kurangi gula aja. Kurangi gula. Jadi kalau bapak-bapak makan nasi nih, makan siang nanti kan siangnya makan tuh, coba jangan pakai nasi. Sebelum Anda makan itu, Anda cari apa rujak dulu. Makan rujak dulu. Nanti kalau datang ke rumah makan gitu kan, nah makan sayurnya dulu.
Habis makan sayur, Anda makan minum air putih. Kenyang kan? Ayo makan. Alhamdulillah. Nanti ngantuknya hilang, nanti banyak penyakit itu akan hilang terus sekalian, insya Allah. Gitu ya. Jadi ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan dosa yang mempunyai kemampuan untuk mendetoks badan kita. Salah satunya adalah ini. Brokoli ini, dia nanti coba di browsing, dia golongan sayuran yang kategorinya cruciferous. Cruciferous adalah satu golongan sayuran yang dia mempunyai bahan namanya sulforafan. Sulforafan ini kalau masuk ke badan kita, dia mendetoks badan. Cruciferous. Ini asparagus, kemudian kembang kol, ya, dan beberapa saya lupa, udah cukup banyak, tapi pionirnya dia ini. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya ya Bapak Ibu misalkan ada di rumah kukus brokoli, kukus beginian, kemudian Anda kasih garam sedikit, Anda kasih lada hitam sedikit, atau kemudian ditaburkan kunyit, kismis kayak begini, atau kurma kayak begini, itu akan jadi makan yang sangat sehat bagi pencernaan. Simpel, simpel banget. Jadi semakin simpel makanan kita itu semakin sehat sebenarnya, nggak banyak pengolahan. Ya, rendang misalkan, saya suka ya, rendang kita harus akui dia enak, tapi nggak sehat kan? Karena nggak sehat. Kenapa? Ada santannya. Boleh nggak makan rendang? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi saran saya kalau Anda makan rendang, jangan lupa sayurnya 3 kali lipat daripada porsi makanan Anda. Ya, pertama dari dagingnya, ya, kemudian dari santannya, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena berat nanti ke depannya itu maksudnya perut kita itu akan terbebani terus dengan protein, ya, kemudian dengan lemak, ya, sayur jarang, buah jarang. Coba mulai jangan sering-sering makan. Kalau lagi lapar, jangan langsung makan. Tunggu sampai laparnya hilang. Iya, nanti makannya, jadi kita ngelatih badan kita sekalian. Sebab begini, kalau seandainya tubuh kita lagi lapar, tidak ada asupan energi yang masuk berupa gula, maka tubuh akan men-switching tenaganya ke glikogen. Kalau glikogen nggak ada, dia akan switching ke lemak. Jadi lemak akan dipakai sebagai tenaga. Itu ceritanya. Jadi semakin kita membiasakan untuk tidak sering makan boleh, tapi jangan sering-sering gitu aja. Mungkin sekali-sekali udah cukup. Terutama waktu siang makan. Malam sama pagi gak usah banyak makan. Anda lebih banyak berdekatan dengan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Ini kan kurma juga salah satu makanan sangat baik. Jadi jangan nunggu Ramadan doang. Tiap hari dalam rumah kita sebaik ada kurma. Kenapa? Ada janji Nabi di situ. Apa kata Nabi SAW? Nabi katakan tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Maka pagi-pagi itu bisa jadi pilihan kita sarapannya makan kurma, minumnya teh kayak tadi itu, sedikit tempe cukup. Pisangnya dikukus aja. Pisangnya dikukus, nanti Anda cocol-cocol sama madu. Enak kan? Nah, jadi sebenarnya hidup sehat itu nggak merepotkan gitu, nggak ribet gitu ya. Asal kita tahu cara ngolahnya, ya. Asal kita tahu cara ngolahnya. Baik, mudah-mudahan sedikit banyak memberi gambaran ke depan seperti apa sekalian, dan mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa memberikan kontribusi atau mungkin semangat kita untuk memperbaiki diri kita ke depannya, ya. Karena jagalah badan kita, jangan zolimi, dan mari kita jadi rakyat Indonesia yang bersyukur. Saya katakan kita bersyukur banget. Kenapa? Allah menciptakan begitu banyak Indonesia
menciptakan di Indonesia Ibu sekalian berlimpah, ya, berlimpah tumbuhan obat. Sayangnya kita rakyatnya lupa, ya, lupa bahwa nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang hari-harinya penuh dengan rempah, penuh dengan limpah, penuh dengan jamu. Jadi kalau Anda tanya sama saya, dokter, kunyit aman nggak? Saya mau jawab baik-baik. Pernah orang Indonesia keracunan makan kunyit? Nggak ada. Jangan tanya kenapa. Baik. Mereka ini Bapak Ibu, ikan jahe, Allah yang menciptakannya. Obat-obatan manusia yang buat. Lebih aman mana? Pasti ini. Pasti ini yang aman. Ya, tapi kita tidak menafikan obat-obatan. Kalau perlu dan emergensi darurat silakan pakai. Tapi kalau tidak, ini jadi solusinya setiap hari. Apalagi subhanallah, ya kalau Anda tahu ya, saya kemarin sempat ngomong sama teman dia tinggal di Inggris, dia bilang ceritanya dia bikin apa, dia bikin makanan apa saya lupa ya. Lupa ya apa, tapi intinya makanan itu yang di sini cuma ubi, kolak ubi, kolak. Jadi ubi itu di sana satunya 20.000. Coba. Jadi saya tanya, satu mangkok kolak, jadi kolaknya dia itu isinya adalah ubi, kemudian ada beberapa jenis labu dalamnya, tapi dia nggak pakai santan, dia pakai susu almond. Enak banget dia kan. Santan itu jangan dipanaskan. Jadi kalau ibu bapak sekalian bikin kari, bikinlah kari tanpa santan. Gitu, enak, tetap enak. Jadi gitu. Di Amerika daun pisang itu satu lembarnya 10.000. Tuh, ya kan? Biar Anda tahu betapa beruntung yang kita hidup di Indonesia gitu. Dan kita kaya dengan begini-beginian. Coba subhanallah, Allah tidak menciptakan, ya, Allah tidak menciptakan atau menumbuhkan ini di daerah Jazirah Arab, kan nggak cocok, kan gitu. Tapi Allah ciptakan dengan superfood ini namanya kurma. Indonesia semua bisa tumbuh kurma kok tumbuh, tapi meskipun nggak banyak tempat, tapi Allah menciptakan ada kayak rimpang, ini kan rimpang. Rimpang itu tanaman yang batangnya di dalam tanah, itu rimpang. Kunyit, jahe, lengkuas, ya. Kita bersyukur dengan rempah dan rimpang saja, dengan mengoptimalkan penggunaannya, Indonesia akan jadi negara yang sangat sehat. Serius. Sekarang kita lihat kenapa banyak orang-orang sakit atau masyarakat kita sakit-sakitan. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita jauh dari mereka. Coba kita mulai mentadaburi dulu sekalian, apa masalah kita saat ini, atau mungkin muhasabah, apa masalah kita, karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan hadis Nabi SAW, dan jauh dari produk ciptaannya Allah. Yang kita makan sebagian besar rasa. Saya sampaikan nasi goreng itu sehat nggak? Nggak sehat. Tapi kenapa dimakan? Karena pengen, karena nafsu, karena mau, karena rasa gitu. Maka mari diubah. Coba Pak nyesel nanti kalau sudah sakit, serius, nyesel banget. Dan meskipun kita punya uang cukup banyak untuk berobat, yang namanya sakit itu tidak menyenangkan. Ya, mari kita kembali ke rempah, kembali ke rimpang. Allah menciptakan khusus buat negeri ini, ya, luar biasa. Ya, maka kita jadikan sebagai semangat kita untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, ada yang mau tanya? Ini udah jadi buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mendonor ginjal dan menerima donor anak kandung kami. Apakah ada efeknya kalau minum air ampas seperti serai, kumbar, segala macam? Insya Allah enggak. Dalam jumlah yang tidak berlebihan, insya Allah aman-aman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki saya sakit, kata dokter saya pengapuran, udah pernah diterapi. Yang sampai sekarang malah lebih sakit. Solusinya apa? Kalau bapak ibu yang bertanya orang yang gemuk, maaf turunkan berat badan. Kalau gemuk ya. Yang pertama, yang kedua, pengapuran tubuh sekalian terjadi gara-gara apa? Gara-gara tubuh kita terlalu asam.
osteoporosis itu asam. Asamnya kenapa? Tahu nggak karena asamnya kenapa? Asam yang paling berat pada tubuh kita adalah asam yang berasal dari pikiran. Orang yang pikiran asam itu kayak apa? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit baper, dikit-dikit ngabur, itu orang asam. Gak ada syukur-syukurnya gitu dengan hidup. Ya, hari-harinya isinya apa? Mengeluh lagi, itu orang asam. Karena kita nggak percaya ada ya. Emang iya, coba aja. Mau tadi pagi ada seorang ibu nelpon saya, ada teman saya nelpon, dia nelpon menceritakan tentang penyakitnya. Dia bilang, dok, saya bapaknya telepon, suami dulu yang telepon, kemudian dia bilang pengen konsul. Sebelumnya saya tanya, mau nelpon buat apa? Kalau buat jadwal, tidak. Kalau mau nelpon buat konsul, saya kasih. Kebetulan udah orang kenal lama gitu. Terus dia ceritakan penyakit. Penyakitnya apa coba? Gangguan pencernaan, GERD gitu kan, kayak orang dispepsia gitu, sudah sampai 2 tahun. Segala macam dan subhanallah. Singkat ceritanya, saya sarankan ibu sudah endoskopi belum? Sudah, dia bilang. Hasilnya kata dokter nggak apa-apa. Ya nggak terlalu signifikan lah, dia bilang gitu. Terus apa kata saya coba? Bu, kalau sudah fisik ibu baik-baik saja, tapi ibu mengalami penyakit-penyakit seperti ini, kemungkinan masalahnya bukan di fisik, tapi di otak sama di hati ibu. Tiba-tiba dia diem, dan akhirnya dia mulai nggak nyaman dengan kata-kata saya tadi. Maksudnya apa? Ya saya sih belak-belakan aja. Belak-belakan saya bilang ya kalau dari fisiknya, kalau dalam medis sampai psikosomatik, di medis. Tapi bahasa saya itu ini orang penyakit muncul gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak pikiran, terlalu stres, kolbu tidak terjaga, dan kalau perempuan terlalu membatin. Membatin tau? Semua dibatinin, tapi nggak diungkapin. Penyakit begitu. Jadi kalau Anda nggak suka dengan suami Anda misalkan pakai baju hitam, kasih tahu. Jangan batin. Sebab kalau suami Anda pakai itu terus menerus, Anda nggak terima, Anda akan sakit. Ya. Karena semua penyakit fisik asal muasalnya dari penyakit hati, perasaan, pikiran. Ya loh. Mau Anda pakai konsep pengobatan timur Cina sama semua. Islam juga sama. Kalau Nabi bilang bahwa penyakit itu bermula dari kolbu. Kolbu itu isinya apa? Rasa, perasaan. Kalau bahasa kita hormon. Kalau hormonnya sudah bermasalah, masalah semua. Makanya kalau sekarang kita lihat kenapa banyak orang sekarang tergesa-gesa, hobinya itu apa ya? Bawaannya itu pengen marah terus karena yang dilihat pagi-pagi berita korupsi, yang dilihat pagi-pagi berita. Jadi panca inderanya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Percaya tidak percaya, ya. Kalau ada orang pagi-pagi Anda buka TV lalu berita pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi, sampai sore hormon Anda tidak akan bagus. Bagus. Maka pagi-pagi itu isilah dulu dengan yang baik-baik, baca Quran, zikir, sedekah, makan yang baik. TV kalau tidak perlu Anda tonton, nggak perlu Anda tonton, tenang aja. Tanpa Anda nonton TV, Indonesia tidak akan banyak perubahan juga gitu. Hebohnya, kalau nggak nonton TV gimana gitu? Kan hebohnya kayak Anda pejabat aja gitu. Gak usah banyak orang isinya gitu-gitu aja kan. Bupati ini, wali kota ini, pejabat ini, semuanya urusannya macam-macam, banyak yang negatif gitu. Ngapain? Kalau nggak penting, urus diri masing-masing aja. Kalau diminta bantuan, bantu. Gitu. Nah, singkat ceritanya begitu. Akhirnya saya bilang sama beliau ada beberapa saya kasih resep obat sama dia gitu kan. Terus saya bilang, berarti coba Bu, saya bilang jangan itu ya, jangan dipendam gitu. Tapi ibu nih, karena Anda itu makhluk yang kata Rasulullah ya, kurang akal dan kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu karena bahkan ya, ini bukan buat menyinggung, tapi memang beginilah wanita. Maka wanita itu tidak diberikan hak talak. Kalau wanita diberikan hak talak 1 kali atau 1 hari bisa 20 kali ditalak suaminya. Karena mereka bersikap
berpikir pakai perasaan. Oleh sebab itu sebabnya, pernah baca hadisnya, kalau wanita bersaksi sama laki-laki bersaksi beda jumlah. Betul? Karena Anda nggak bisa dipercaya. Cenderung gitu kan, cenderung melakukan atau bersikap itu pakai perasaan. Kalau perasaannya terbina itu luar biasa, bagus. Tapi kalau tak terbina, bahaya. Nanti kanker yang muncul. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, tahu nggak PCO itu muncul dari mana? Ini loh, PCO, polycystic ovary syndrome itu asal muasalnya dari pikiran yang stres waktu hamil. Makanya hati-hati dengan hati. Itu saja. Kalau nggak perlu marah, jangan marah. Kalau nggak perlu ngeluh, jangan ngeluh. Ya. Kalau sekarang saya mengeluh, contoh misalnya kayak kondisi saya sekarang ini. Kalau saya mau ngomel-ngomel, bisa banget saya ngomel. Yang benar aja saya bawa pengen tas itu segala macam. Tapi buat apa mengeluh? Ada satu kata yang teman-teman perlu. Ini nggak kebaca juga semua ya. Ya, tapi yang saya akan kasih tips supaya pulangnya ini Anda bisa menjaga hati. Ada seorang raja, oke? Raja ini atau khalifah ini suatu hari dia pergi berburu, ya, pergi berburu. Akhirnya berbulan sama salah satu ulamanya dia. Kemudian berburu itu tiba-tiba tak lama kemudian sang khalifah tadi qadarullah-nya akhirnya jari jempolnya itu putus, gitu kan? Terus ulamanya bilang, kata ulama itu khairan insyaallah, gitu. Khairan itu maksudnya bahasa Arab kan ini pasti baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nanya, kenapa baru sekarang datang ke rumah ya? Karena rezekinya baru sekarang. Nah, dengarkan baik-baik saya. Lalu, waktu dia berburu tadi sama ulamanya, tadi katakan khairan, pasti baik. Jadi kata-kata khairan itu pasti baik. Kata dia dengan marah si khalifah tadi. Ente, tangan saya terputus, ente bilang pasti baik, apa ceritanya? Marah dia kan, akhirnya si ulama tadi dipenjarakan sama dia. Singkat cerita, tak lama kemudian khalifah berburu lagi. Kisahnya begitu. Waktu dia berburu lagi itu, qadarullah-nya dia tertangkap oleh satu suku. Nah, suku ini hobinya mempersembahkan manusia ke dewa mereka. Tangkaplah si khalifah, waktu mau dipersembahkan, disembelih, dibunuh gitu, tiba-tiba dicek. Ternyata jempolnya tidak lengkap. Gak jadi, akhirnya dipulangkan lah. Baru dia sadar kalimat ulama tadi. Ulama tadi bilang apa? Khairan insyaallah, pasti baik. Akhirnya apa? Dia keluarkan si ulama dari penjaranya. Kemudian dia tanya, dia minta maaf gitu segala macam. Terus dia bilang, saya baru paham kalimat Anda tadi tentang atau kata Anda di khairan, ternyata begini. Sekarang saya mau tanya, khairan insya'Allahnya Anda di penjara apa? Dia bilang apa? Bapak khalifah, gitu kan? Kalau seandainya saya tidak mengucapkan kata itu, lalu Anda tidak memenjarakan saya, kemungkinan besar waktu Anda berburu yang kedua tadi siapa yang dipersembahkan? Saya. Karena kan dia lengkap kan? Gitu loh maksudnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan, khairan insyaallah pasti baik. Ucapkan terus kata-katanya mau diajar kalau Nabi SAW oleh para sahabat. Jadi ketika mungkin bannya kempes, jangan maki-maki, tapi ucapkan khairan insyaallah. Cari solusi. Ya, lagi macet nih. Semua gitu. Jadi hati kita terbina Pak Bu. Apalagi nih. Kayak begini nih. Ini pertanyaan begini ya. Semoga yang bertanya dalam hati yang baik, dalam emosi yang baik. Tapi kalau maaf, di sini ini mencoba menganalisa, dalam arti mencoba kita belajar bersama. Kalau seandainya tiba-tiba muncul dongkol, muncul apa, bahaya. Contoh begini ya, kita janjian sama teman, misalkan nih, lihat bagaimana hati itu gampang banget berubah. Tiba-tiba dia nggak datang, kita janji jam 9, tiba-tiba dia nggak datang, setengah
9:04 nggak datang, setengah 10 nggak datang, jam 10 nggak datang, 11 nggak datang, maki-maki dia. Pak Sofwan udah janji kan segala macam gitu kan. Nah, apa perintah agama tentang itu? Nabi bilang apa? Berilah uzur pada saudaramu. Gitu. Kalau muncul kayak begitu maka langsung ada sampaikan ke diri Anda, oh mungkin macet, oh mungkin bannya bocor, oh mungkin banjir, oh mungkin, sehingga nanti kalau sudah selesai alasannya nggak ada alasan lagi, Anda katakan, oh mungkin dia hari tidak datang karena dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai. Daripada ngomel-ngomel. Itu sebabnya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Karena kita gampang banget berubah perasaannya. Gitu. Tanpa sadar ya, kalau misalkan di pinggir jalan ya, ada kecelakaan ya. Terus katakanlah orang rame-rame itu ributnya minta ampun, kita ngeliat itu terus kita lihat, itu akan mempengaruhi macam ini berarti. Kalau mau tolong, kalau nggak mau tahu jangan, kalau nggak mau tolong pergi aja. Itunya kita akan bermanfaat. Itu sebabnya di zaman Nabi SAW ketika beliau SAW melewati satu tempat, yaitu kampung Madain Saulah, itu Nabi SAW langsung cepat-cepat sama sahabatnya lewat situ, nggak mau lama-lama. Betul? Betul. Karena mempengaruhi macam ini. Nah, kembali ke pengampuran. Pengampuran terjadi karena apa? Karena asam. Badannya terlalu asam. Asam karena apa? Karena 4 hal tadi. Pertama tadi, karena beberapa hal tadi. Yang pertama paling dominan karena pikiran. Maka jaga baik-baik hatinya. Yang kedua karena apa? Tadi nasi, gula, tepung, minyak. Itu asam semua tuh. Allah menciptakan. Kenapa bayi lucu? Bayi umur 0 sampai 6 bulan kenapa lucu? Salah satunya emang karena bayi lucu. Salah duanya karena bayi minum ASI. ASI itu pH-nya, kalau Bapak Ibu mau cek, itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Ya ASI. Maka kalau Anda mau sehat, bukan minum ASI, nggak cocok buat minum ASI. Kalau mau sehat, maka minumlah air yang, atau makanlah atau minumlah sesuatu yang pH-nya sama dengan ASI atau sama dengan air zam-zam. Kita minum zam-zam nggak mungkin bisa minum tiap hari, kan harganya luar biasa. Allah menciptakan mereka ini. Mereka ini kan pH-nya basa, alkali. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca penelitiannya, maka gennya kita itu berada pada pH 9, ikatan gen. 9 tuh basah banget, alkali banget. Itu sebabnya Pak, untuk mempertahankan basah tadi Allah menciptakan. Begitu. Dan gak banyak buah-buahan yang asam. Durian tuh asam, tapi jarang kita makan durian. Yang Allah diciptakan apa? Pisang, jahe, tomat, lebih dominan Allah ciptakan, lebih banyak. Maka pakai itu. Ya. Jadi kalau udah pengampuran, solusinya apa? Banyak. Salah satu obat buat pengampuran itu adalah menggunakan resep ini. Mau dicatat? Bapak Ibu tahu ikan toman ya? Ikan toman tuh dia satu adik-beradik sama ikan gabus. Resep ini berlaku untuk orang-orang yang osteoporosis, orang-orang yang dengkulnya krak-krek begitu, tulangnya bermasalah, sendinya bermasalah. Intinya adalah mulai diperbanyak konsumsi ikan toman atau ikan gabus dan pepaya mengkel tiap hari. Pepaya mengkel. Ada hubungan nggak? Ada. Saya nggak usah cerita deh. Pokoknya ada hubungan. Lalu 1 ekor ikan yang ukuran sedang itu, sisik dan kulitnya Bapak Ibu kupas, pisahkan, ya. Jadi dagingnya itu dipisahkan dari sisik dan kulit. Lalu sisik ikan tadi itu direbus sampai mendidih. Tambah bawang merah, tambah sedikit garam. Bawang merah, bawang putih, sedikit garam.
Daging ikannya Bapak Ibu olah jadi masakan seperti pindang, kukus, pepes, namun jangan gulai, jangan goreng, jangan bakar. Oke. Air rebusan tadi, ya. Air rebusannya sekalian 500 cc itu bersama kulit ikan dan semua sisi-sisinya, kulit dan sisinya yang udah masak tadi di blender sama pepaya mengkel. Semuanya dimakan kayak bubur dan jadinya, jangan disaring, dimakan sekali sehari. Fungsinya apa? Bisa untuk orang-orang yang habis operasi, karena ikan toman itu adalah salah satu ikan yang sangat tinggi kolagen dan albuminnya, di samping ikan gabus. Jadi kalau kita hari-hari bisa mengkonsumsi itu, maka kita akan terasup dengan albumin yang sangat baik dari ikan toman. Bagusnya mana sama ikan gabus? Bagusan toman. Kalau ketemu toman, makan toman. Ya. Kalau nggak ada toman, gabus. Ya. Dokter, apakah jengkol baik dikonsumsi? Jengkol bagus, tapi jangan banyak-banyak, karena jengkol itu asam. Kalau bisa Bapak Ibu makan jengkol, makan sama itunya, kulitnya. Kulitnya itu dibikin kayak crunchy gitu loh, di oven atau di apa. Jadi waktu makan tuh di crunch-crunchnya gitu. Jengkolnya boleh, tapi jangan banyak dan jangan digulai. Langsung protes gitu, gulai jengkol. Baik, jengkol itu, baik, saya tanya suka makan jengkol atau mau tanya deh, kalau kita makan jengkol pipisnya bau kan? Kenapa? Karena jengkol itu asam. Anda bayangkan kalau orang makan gulai jengkol, sudah jengkolnya asam, santan itu kalau sudah diolah itu jadi asam lagi, double asamnya. Kalau sudah asam berlebihan ya, dari jengkol tadi, dari santan tadi, lama-lama akan melemahkan jantung dan pembuluh darah dari lemaknya tadi. Jadi sekali-sekali boleh, tapi tiap hari saya sarankan sih tidak, jangan. Sekedar himbauan, tidak melarang. Apa pengaruh probiotik dalam kerja organ tubuh manusia? Pentingkah bakteri? Penting sekali. Kan sudah jelas kan probiotik. Ya. Tadi pencernaan kita itu kan ada 3 bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Yang paling banyak itu bakteri netral. Netral itu kalau kita makan katakanlah tempe, kita makan asinan, kita makan kimchi, dia akan berubah menjadi bakteri baik. Gitu. Tapi kalau seandainya tadi misalkan bakteri baik, bakteri netral tadi, kita makan gorengan, kita makan tepung, kita makan gula, bakteri netralnya akan berubah menjadi bakteri jahat. Simpel sebenarnya. Semakin banyak makanan alami yang kita makan, semakin banyak bakterinya akan berubah menjadi bakteri baik. Bakteri netral yang mau. Seperti itu. Apakah minyak kelapa yang dibuat dari santan dipanaskan dalam waktu lama termasuk minyak yang baik? Kalau setahu saya kalau minyak kelapa itu lebih baik daripada minyak sawit, setahu saya. Karena minyak sawit itu kategorinya lemak trans. Jadi minyak kelapa sawit minyak kelapa sawit itu boleh nggak dimakan atau aman nggak dimakan? Aman, tapi jangan digoreng. Jangan buat goreng. Ya. Kalau Anda mau goreng, lebih baik saran saya pakai minyak kelapa. Lebih baik lagi tidak digoreng. Dikukus, direbus di oven. Ini bisa. Bolehkah saya menghentikan obat darah tinggi saya dengan mengubah langsung dengan pengobatan yang dokter sampaikan? Kalau tubuhnya sudah beradaptasi sih ya, tidak boleh langsung saran saya. Yang jelas gini, kalau ibu bapak sekalian sudah mulai rutin puasa, rutin makan sayur, rutin makan buah, rutin berjemur, rutin olahraga tidak mesti katakanlah kita jogging segala macam, dia jalan-jalan pagi itu cukup lah, terutama bagi 40-50 tahun ke atas. Itu akan sangat membantu. Ditambah lagi dengan bekam, ditambah lagi dengan apa? Banyak zikir dan baca Quran. Itu obat paling baik untuk darah tinggi. Tidak percaya? Ada teman saya meliti. Dia dokter di Pekanbaru. Dia cerita, saya dokter, subhanallah ternyata Al-Quran itu luar biasa. Kenapa? Jadi dia penelitiannya sederhana.
Jadi ada orang-orang yang hipotensi, darahnya rendah, ada orang yang hipertensi, darahnya tinggi. Disuruh baca Quran, disuruh zikir. Yang hipotensi normal, yang hipertensi normal, coba. Itulah janji Allah kan. Mungkin kalau bahasa saya, kenapa Al-Quran itu tidak memberikan banyak faedah atau tidak banyak memberikan manfaat secara kesehatan kepada kita? Pertama, kitanya belum cinta banget sama dia gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak merasakan kenikmatan dalam membacanya. Yang ketiga, mungkin dosisnya belum banyak, belum cukup. Sebagaimana dokter yang memberikan obat atau herbalis atau terapis memberikan obat, ketika dia masih 3x1 belum ada perubahan, naiknya 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, misalkan gitu kan. Nah sama juga dalam Quran, 1 halaman belum cukup, tambah 2 halaman, 2 halaman belum cukup, tambah 3 halaman, baca terus sampai apa? Sampai kharu sujada wa bukiya. Dia tersungkur, bersujud dan menangis, dan dia menyerahkan semua sama Allah. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Sebabnya ya, para salafus saleh zaman dulu, orang-orang salafus saleh zaman dulu sekalian itu, masya Allah mereka begitu. Jadi ada orang bertanya, seberapa dekatnya orang-orang soleh zaman dulu dengan Al-Quran dibandingkan dengan manusia zaman sekarang? Ada seorang ulama ditanya kayak gitu, dia katakan dekatnya mereka dengan Al-Quran sebagaimana dekatnya kalian dengan WhatsApp-nya kalian. Kata dia gitu. Malu kita kan? Malu. Itu sebabnya ya, saya saran dari sekalian, kalau kita kan umat Islam, jangan pernah dalam satu hari kita tidak atau terluput dalam membaca Al-Quran. Jangan. Kenapa? Kalau sudah terluput satu hari saja, maka tidak akan pernah terulang hari itu. Artinya malaikat yang mencatat amal baik kita itu tidak ada catatan bahwa si bulannya ini baca Quran pada tanggal, bulan, jam sekian. Nggak bisa terulang. Saya kan, sedangkan Quran itu adalah, kalau boleh saya katakan ya kitab terbaik ya, bukan kitab terbaik, tapi segala kebutuhan kita untuk hidup itu ada di situ semua. Ya, maka jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita tiap hari. Jogging dengerin Quran, jangan dengerin musik. Bisa nggak? Bisa. Nge-gym dengerin Quran. Masak dengerin Quran. TV-nya isinya apa? Ka'bah yang diberputar. Atau kan murokal aja cukup. Apa yang terjadi? Panca indera Anda akan menerima sinyal-sinyal baik dari Al-Quran dari setiap hari. Nanti lama-lama apa? Hafal. Saya tanya, kenapa kita hafal Yasin? Karena Yasinan. Ya kan? Karena tiap Jumat Yasinan gitu kan, terlepas ada mengatakan itu tidak contoh segala macam, saya nggak bahas itu. Jadi saya bahas adalah kenapa bisa hafal, karena membaca setiap seminggu sekali. Jadi seperti itu. Terakhir mungkin bagaimana cara mengatasi alergi kulit atau eksim dan nyeri sendi yang berulang, terutama di ruas-ruas jari. Ada yang saya tulis waktu itu di Instagram, hashtagnya anti gatal JSR. Coba lihat, isinya apa? Jahe, lengkuas, serai. Itu obat dipakai untuk orang psoriasis. Masya Allah, 3 hari selesai. Ya. Hashtagnya Anda pagar anti gatal JSR. Cari tulisan saya pertama yang paling bawah. Karena udah ribuan itu yang orang ngetek. Ya. Nanti coba dibaca ya. Ketemu nggak? Ketemu? Isinya apa? Jahe, lengkuas, serai. Nah nanti itu dibaca, itu Bapak Ibu sekalian bisa Anda pakai hampir pada semua jenis alergi gitu. Ya. Jadi nanti diminumkan, nanti rempahnya itu di blender, dibaluri di tempat lesinya. Ya. Psoriasisnya atau segala macam seperti itu, insya Allah. Baik, terakhir yang mungkin karena
waktu nggak banyak, saya juga harus ke Bandar lagi, harus ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau susah tidur, obatnya apa? Susah tidur malam hari, obatnya apa? Kalau laki-laki susah tidur. Kalau laki-laki susah tidur, obatnya apa? Buah. Datang ke Jumatan. Ya boleh contoh itu. Ya kalau Fatihnya sudah khutbah, biasanya pada tidur. Salah siapa? Mungkin salah khatibnya juga. Jadi khatib itu harus belajar sedikit ilmu public speakingnya Nabi SAW. Makanya Nabi itu kalau khutbah kayak panglima perang, kan gitu kan? Orang bangun jadi kan, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, segala puji bagi Allah. Kayak orang mau tidur, kan nggak mau tidur. Orang tidur beneran kan? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setannya kabur semua itu. Setan yang lengket di mata itu kan? Gitu. Ya, belajar. Saya pernah ngajarin itu ke beberapa ustadz gitu kan, di sekolah berubah. Cara khutbah itu berubah. Ya, sedikit lah sebelum kita masuknya sebagai pertanyaan terakhir. Kemarin saya khutbah, saya nggak khutbah tapi saya jemaah Jumatan di daerah Bekasi. Saya senang banget dengan si ustadz atau si khatibnya itu. Itu subhanallah, pesan dia itu sangat-sangat mengena. Dia cerita tentang fenomena zina di masyarakat. Dia cerita, selamatkan anak-anak kita, jangan kasih dia pacaran, tidak boleh orang gitu loh. Semangat luar biasa. Daripada ngomonginnya hal-hal yang sifatnya pertentangan konflik, mendingan ngomongin penyakit masyarakat aja. Ya, seperti itu. Esensi diselamatkan. Jadi kan dia cerita tentang fenomena hamil di luar nikah segala macam, ya orang-orang zina di mana-mana gitu, masya Allah. Seperti itu. Dan dengan berapi-api. Jadi sudah tidur obatnya apa? Gampang, jahe sama pandan. Jahe dikeprek aja atau diiris-iris, kasih air panas, kasih pandan. Insya Allah tidur akan sama-sama nyenyak. Pakai itu bisa. Atau kalau enggak, pakai kalau obat tahu chamomile tea itu juga bisa. Chamomile tea juga bisa insya Allah. Atau pakai daun apa lupa saya. Satu daun itu yang memang dia aromaterapi juga. Dia kalau dimasukin kayu jadi kayak buat es juga. Tapi minimal kalau nggak punya apa-apa tadi jahe sama pandan. Insya Allah akan membantu lo tidur. Dan biar gampang tidurnya, baca Quran. Baca Quran itu akan merelaksasikan, bukan Quran bikin ngantuk, tapi merelaksasikan badan. Itu pesannya. Ya, baik sekalian, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya pakai ini bisa diterapkan, dipraktekkan ya ke depannya sehingga nanti kota Duma ini bisa lebih sehat, lebih baik ke depannya, dan kesehatan dari umat dalam satu wilayah atau satu tempat ditandai dengan seberapa taatnya mereka kepada Allah. Maka mulai sekarang kalau lagi waktunya sholat, azan sudah datang,